Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Pasca Sarjana UHAMKA, kali ini kita akan belajar tentang studi komparasi Amerika. Di mana kali ini kita belajar di dalam mata kuliah wawasan profesi. Kami dari kelompok 6, terdiri dari Ibu Nia Nurhayati, kemudian ada Bu Puri, selanjutnya ada Bu Novelia, dan ada juga Bu Hanifah. Sebelum kita menyaksikan tayangan diskusi kita tentang studi komparasi Amerika, kita saksikan secara bersama terlebih dahulu PPT tayangan yang akan dibahas untuk mendiskusikan studi komparasi Amerika. Selamat menyaksikan. Oke, silakan siapa yang memoderator, yang memimpin moderator untuk kelompok Amerika? Ya, baik, Pak Arum dan Bu Yesi izin kami kelompok terakhir, kelompok 6 akan memaparkan tentang studi komparasi Amerika. Ya, izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Bu Nia, kemudian Bu Puri, ada Bu Hanifah, dan juga Bu Nopri. Akan memaparkan tentang studi komparasi Amerika. Yang akan kita sampaikan yang pertama tentang kurikulum pendidikan di Amerika, kemudian tujuan kurikulum pendidikan di Amerika, selanjutnya yaitu jenis-jenis kurikulum pendidikan yang berada di Amerika, kemudian yang terakhir adalah evaluasi kurikulum pendidikan di Amerika. Yang pertama yaitu kurikulum di Amerika itu sendiri, yaitu di Amerika sendiri itu dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian. School district yang harus mengacu pada IEP, yaitu Adequate Yearly Program. Di Amerika Serikat sendiri pendidikannya adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan yang di bawahnya, yaitu negara-negara bagian dan pemerintahan daerah yang disebut yaitu distrik. Meskipun Amerika Serikat itu tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Pendidikan dasar di Amerika Serikat itu berjenjang dari kindergarten, dari TK hingga sekolah dasar itu sendiri. Ada yang sampai kelas 6, kemudian juga ada kelas 8, tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut, jadi daerah-daerah tersebut. Kurikulum pembelajarannya dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajarannya adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang harus mengacu pada tadi yang disebut yaitu Adequate Yearly Program. Kemudian suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat juga berbeda dengan pembelajaran sekolah yang ada di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru di sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif dan psychological development.
Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan, sarjana atau pasca sarjana dalam bidang early-nya maupun early childhood-nya ataupun elementary education-nya. Kemudian metode pendidikan yang berbeda di antara negara bagian itu berdampak pengajarannya dan pembelajarannya yang inkonsistensi secara nasional. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hanifah. Baik, terima kasih Bu Nia. Pak Arum, Bu Yesi izin melanjutkan paparan dari kelompok kami. Selanjutnya di sini adalah tentang monitoring dan pengawasan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah atau distrik. Sebelumnya pemerintah pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan. Nah, namun semenjak pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi kebijakan pemerintah pusat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian atau setingkat dengan provinsi dan pemerintah daerah, distrik atau setingkat dengan kabupaten atau kota. Kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah. Maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yaitu Board of Education. Board of Education ini adalah badan yang berfungsi dan bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagian, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya adalah Komisioner Superintendent. Badan ini dibentuk untuk menangani permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum sekolah, kemudian penentuan persyaratan sertifikasi guru-guru, dan pembiayaan sekolah. Boleh dilanjut, Bu Nia? Nah, kemudian tentang pendanaan pendidikan di Amerika Serikat. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika Serikat, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah, yang lebih dikenal dengan public school, berasal dari 3 anggaran, yaitu anggaran pusat, federal, atau kemudian anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Nah, dana pendidikan federal ini pada mulanya adalah bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi. Namun untuk semakin ke sini untuk bagian federal sendiri, untuk pendidikan dasar dan untuk pendidikan menengah, presentasinya dikurangi, diserahkan kepada pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah tentang jenjang pendidikan di Amerika Serikat. Jenjang pendidikan di Amerika Serikat ini terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama preschool, yaitu setara kalau di Indonesia yaitu playground, dari usia 4 sampai dengan 5 tahun, di mana untuk usia preschool ini biasanya mereka belajar tentang angka, kemudian mengenal alfabet, bernyanyi, bermain, dan menari. Kemudian untuk kindergarten atau setara dengan TK, biasanya usianya 5 tahun. Kemudian yang dipelajari adalah tentang alfabet, kata, kemudian angka, belajar,
belajar angka, menyanyi, bermain, dan tentang seni. Kemudian yang ketiga adalah primary school, yaitu usia SD 6 sampai 12 tahun. Di mana di sini anak-anak belajar sudah mulai mengenal tentang matematika, kemudian sains, kemudian belajar tentang perbendaharaan kata. Yang selanjutnya adalah junior high atau middle school atau SMP, di mana usianya adalah 12 sampai 14 tahun. Yang selanjutnya adalah high school, di mana di sini ada dimulai dari grade 9 sampai grade 12. Nah, di antara high school ini ada yang bersifat public, private, dan charter school. Kemudian yang selanjutnya adalah college atau community college atau sebutan lainnya adalah technical school. Ini berlangsung selama 2 tahun dan mendapatkan associate degree. Nah, di sini mahasiswa dan mahasiswinya biasanya boleh memilih satu bidang yang memang mereka inginkan atau yang ingin mereka capai sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketujuh adalah university atau community college, itu berlangsung selama 4 tahun setara dengan S1. Yang selanjutnya adalah graduate school, berlangsung selama 2 tahun atau lebih, atau yang kalau di kita S2 atau di atasnya S1. Boleh dilanjut, Bu Nia? Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hanifah. Untuk slide selanjutnya tentang metode dan media dalam pembelajarannya akan disampaikan oleh Bu Nofri. Silakan Bu Nofri. Pak Arum, Bu Yasin mohon izin untuk melanjutkan. Silakan. Di sini tuh ada metode dan media dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada reading dan writing. Reading itu kan membaca. Untuk di Amerika itu anak-anaknya, peserta didiknya diajarkan untuk membaca sebuah topik, misalnya sebuah masalah atau sebuah pembelajaran. Kemudian mereka juga diminta untuk menulis, contohnya kata-kata yang bisa mereka simpulkan, atau mungkin mereka bisa menuliskan pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada gurunya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada moving class, yang dimana peserta didik itu tidak belajar dalam kelas itu doang gitu, maksudnya mereka bisa berpindah-pindah sesuai dengan pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Misalnya belajar tentang alam, mereka mungkin langsung menuju ke alam. Terus mungkin mereka belajar tentang sosial yang ada perdagangan, mungkin mereka bisa langsung survei ke tempatnya. Kemudian ada yang ketiga itu ada team teaching, yang dimana itu adalah sebuah metode ada 1 atau 2 guru yang mengajarkan dalam satu kelas yang bertujuan untuk adanya kerjasama antar guru atau membantu siswa-siswanya untuk lebih mengerti tentang materinya. Contoh misalnya di kelas 1. Di kelas 1 untuk kelas 1 mungkin kan banyak yang kurang bisa membaca. Mungkin kadang ada guru yang memang meminta bantuan kepada guru yang lain untuk mengajarkan membaca gitu. Oke, next. Oke, di sini ada mata pelajaran yang diajarkan. Yang pertama itu ada matematika. Sama mungkin ya kalau di Indonesia pun juga memang kita kan ada pelajaran matematika. Yang kedua membaca atau reading. Dan yang ketiga itu ada mengeja. Yang keempat itu ada menulis atau writing. Yang kelima itu ada pembelajaran bahasa Inggris atau English language. Terus yang keenam itu ada geografi. Yang ketujuh itu ada sejarah dari Amerika atau US history. Yang kedelapan itu ada ilmu pengetahuan sosial atau social student. Yang nomor 9 itu ada kesehatan. Terus yang nomor 10 itu ada musik. Yang ke-11 itu ada seni rupa. Yang ke-12 itu ada olahraga. Oke, next. Ya, di sini juga ada tujuan dari kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada kesatuan dalam keberagaman. Terus yang kedua itu ada mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang keempat itu membantu untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu. Gitu. Yang selanjutnya ada memperbaiki kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri. Oke,
ke bawah Bunia, maaf. Nah, yang selanjutnya itu ada mempercepat kemajuan nasional. Oke, next Bunia. Oke, untuk jenis-jenis kurikulum pendidikan mungkin saya bisa serahkan ke Bunia kembali. Terima kasih Bu Nofri. Untuk selanjutnya tentang jenis-jenis kurikulum pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya Bu Puri. Silahkan Bu Puri. Ya, baik. Terima kasih Bunia. Untuk jenis-jenis kurikulum pendidikan yang berlaku di Amerika Serikat, ini ada 4 jenis kurikulum. Apa bedanya antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lain? Yang pertama di sini ada kurikulum formal dan informal. Di sekolah biasanya siswa itu dapat 2 kurikulum, yaitu kurikulum formal dan informal. Kalau kurikulum formal itu biasanya siswa mendapatkannya pada buku teks, sementara kalau kurikulum informal itu biasanya yang digunakan tentang cara mendidik para siswa agar mempunyai perilaku sopan dan santun. Jadi untuk kurikulum informal ini lebih kepada bagaimana pengajaran attitude atau sikap di Amerika Serikat dan tentunya dengan standar negara tersebut. Mohon maaf sebentar. Selanjutnya ada kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Hidden curriculum ini lebih disebutkan kepada budaya atau nilai yang menonjol pada siswa dan guru pada sekolah tersebut. Jadi hidden curriculum ini adalah kurikulum yang lebih mencerminkan ideologi yang dominan yang ada di sekolah tersebut. Lalu kurikulum ini dikembangkan oleh Philip Jackson pada awal tahun 1968. Lalu yang ketiga ada kurikulum 0. Kurikulum 0 ini ada berhubungan erat dengan kurikulum tersembunyi karena pembelajarannya diberikan secara tidak disengaja. Oleh Eisner, beliau membagi kurikulum 0 ini menjadi 2 bagian, yaitu proses kognitif dan materi pelajaran. Jadi untuk 2 hal ini, proses kognitif dan materi pelajaran itu lebih diutamakan diajarkan, baik yang ada pada kurikulum formal ataupun tidak. Contohnya misalnya ketika kita mendidik anak-anak TK untuk menghafal abjad, maka guru bisa menggunakan cara hafalan di depan kelas atau guru bisa mengulang-ulang materi pelajaran di depan kelas. Yang terakhir yaitu kurikulum jarak fisik. Jadi menurut beberapa pendidik bahwa apa yang terjadi di sekolah itu merupakan bagian dari kurikulum. Jadi termasuk bagaimana bangunan sekolahnya, sarana prasarananya, bahkan mungkin sampai tembok-temboknya itu pun bisa digunakan sebagai bagian dari kurikulum. Mungkin kalau kita melihat sekolah-sekolah di Indonesia, sekarang sudah banyak SD-SD yang temboknya dimanfaatkan untuk digambarkan mural yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Seperti itu. Jadi tujuan dari kurikulum jarak fisik ini adalah bagaimana sekolah dibuat menjadi seperti candi atau katedral pengetahuan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, mungkin kalau berkunjung ke candi, di tembok-temboknya itu kita melihat ada relief yang di dalamnya itu mengandung informasi atau pengetahuan buat kita akan kehidupan di masa lalu. Seperti itu. Lanjut Bunia. Baik. Kalau untuk kurikulum pendidikan di Amerika Serikat sendiri, karena Amerika Serikat tidak mempunyai kurikulum nasional, jadi untuk kurikulumnya diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Jadi bisa jadi antara negara bagian yang satu dengan yang lainnya kurikulumnya sudah pasti berbeda. Namun kalau untuk evaluasi pendidikan, ada sebuah lembaga yang dikenal dengan National Assessment of Educational Progress atau lebih dikenal dengan National Report Cards gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh lembaga ini adalah untuk mengevaluasi tentang gambaran pencapaian siswa pada sejumlah mata pelajaran gitu. Jadi hampir semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu diujikan setiap berapa bulan sekali, hanya setiap 3 bulan sekali gitu. Dan tujuannya untuk apa? Bahwa hasilnya ini bisa digunakan sebagai salah satu parameter kemajuan pendidikan di Amerika Serikat itu sendiri. Terus juga digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan pendidikan pada tingkat pemerintahan federal, federal ini secara pusat, dan negara bagian atau juga pemerintahan lokal atau distrik.
Selain itu juga ada penilaian standar pada akhir jenjang pendidikan dasar. Jadi penilaian ini dia selenggarakan setiap tahun oleh tiap negara bagian. Lalu hasil dari penilaian ini digunakan tidak hanya untuk kelulusan siswa, tapi juga untuk mengukur kinerja guru dan juga manajemen sekolah tersebut. Lanjut, Bu Nia. Ya, ini adalah sedikit gambaran perbedaan antara pendidikan Indonesia dan Amerika pada beberapa bidang. Misalnya untuk pendidikan agama, kalau di Indonesia agama itu terintegrasi di sekolah, diajarkan di sekolah, untuk alokasi waktunya pun sudah disebutkan di dalam kurikulum. Bahkan kalau di Indonesia ada sekolah yang khusus agama, ya mungkin seperti pesantren, SDIT atau sekolah Islam terpadu. Namun kalau di Amerika, karena agama ini dianggap masuk ke dalam ranah pribadi, privacy, jadi untuk agama tidak diajarkan di sekolah. Jadi untuk pengajaran agama itu diserahkan kepada orang tua dan keluarga. Lalu untuk sistem zonasi di Indonesia, Amerika, kalau di Indonesia sudah berapa tahun ini menerapkan sistem zonasi. Kalau untuk sekolah dasar ya, jadi berdasarkan umur dan berdasarkan sistem zonasi. Lalu juga untuk SMP, kalau di Jakarta, di Indonesia itu zonasi dan sistem umur juga. Sama halnya dengan di New York, jadi public school-nya menerapkan sistem zonasi di mana sekolah itu wajib menerima siswa yang lokasinya itu tidak jauh dari sekolah. Selanjutnya, untuk biaya pendidikan kalau di Amerika untuk public school itu bebas biaya, sama mungkin startup SD, SMP, SMA dia bebas biaya, baru ketika kuliah itu tidak gratis lagi. Nah, di Indonesia pun bertahap ya, karena kalau di Jakarta SD, SMP, SMA itu sudah gratis kalau negeri ya, kecuali mungkin swasta dan beberapa sekolah-sekolah yang dijangkau oleh Dinas Pendidikan yang ada dalam PPDB bersama untuk SMA itu masih dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Namun yang di daerah tentu juga berbeda. Lalu untuk ujian sekolah, kalau di Indonesia itu ujiannya bisa ada sumatif, formatif, ada UTS, ujian sekolah pun ada. Namun kalau di Amerika karena tidak ada kurikulum nasional, jadi tidak mengenal adanya ujian nasional. Jadi sekolah di Amerika Serikat memiliki adanya 3 ujian standar. Jadi 2 dari 3 ujian tersebut sekali lagi tidak mempengaruhi kelulusan murid, tapi digunakan untuk mengukur mutu pendidikan di negara bagian tersebut. Ya, demikian saya kembalikan kepada Bu Nia. Iya, terima kasih. Alhamdulillah telah kita sampaikan dari kelompok terakhir studi tentang Amerika. Mungkin minim yang kita sampaikan karena nanti lengkapnya setelah kita berkunjung ke sana gitu ya Bu Puri, ke Amerika. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Arum dan Bu Yesi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya aminkan dulu ini tadi doanya Bu Nia dan teman-teman ya. Baik, silakan karena ini 2 pemateri ya. Silakan mau Pak Wahid atau Bu Nia yang mau memoderatori. Ini udah ngeblank dari pagi rapat. Oke, silakan mau Pak Wahid atau Bu Nia? Bu Nia masih di silent, Pak Wahid juga. Atau 2 aja sekaligus? Ya, langsung aja Pak Wahid, silakan rebutan gitu ya. Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih Bu Arum. Maaf, terima kasih Pak Arum. Wah, ini udah butuh pick semua ya. Ikut ngobrol juga Pak Wahid. Dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi sudah disampaikan paparan tentang studi komparasi Australia dan studi komparasi tentang Amerika, di negara Amerika. Bagaimana pendidikan yang ada, sistem pendidikan yang ada di Australia maupun di Amerika, situasi kondisi pembelajaran untuk khususnya untuk jenjang SD begitu, sekolah dasar begitu, kurang lebih dari paparan yang telah kami sampaikan bersama.
ada gambaran begitu untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian mungkin ada sedikit perbedaan atau banyak perbedaan atau bagaimana begitu. Nanti tentunya itu perspektif dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu selanjutnya kami akan buka sesi diskusi, baik tanya jawab maupun sharing dan berbagi pengalaman mungkin dari sekian Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Ada yang sudah pernah berkunjung ke Australia maupun berkunjung ke Amerika. Mohon sedikit berbagi dengan kami yang masih berkutat di situ-situ saja, bahkan di Jakarta saja masih kadang suka nyasar begitu. Barangkali nanti ada dari sekian Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pengalaman atau sedikit yang bisa ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk menghangatkan suasana diskusi di sore hari ini. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Di perkuliahan terakhir ini sebelum UAS gitu ya, mungkin Bapak Ibu ingin berbagi sesuatu untuk kami begitu, untuk teman-teman semua yang ada di kelas ini. Silahkan dibuka mikrofonnya untuk kita berdiskusi bersama. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Bu Purwani, luar biasa sekali. Silahkan Bu Wani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim penyaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menggali dunia pendidikan Australia dan Amerika yang cukup dalam. Jadi masih banyak hal yang tadi saya baru oh gitu ya. Oh ternyata ada kemiripan juga di Indonesia gitu ya. Mungkin pemangku kebijakan kita sudah melakukan tinjauan ya ke sana. Jadi tadi banyak yang disampaikan oleh tim Australia maupun tim Amerika. Masih ada kecocokan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sendiri, entah tadi saya keskip karena di perjalanan atau gimana, tentang seleksi masuk atau kalau kita PPDB ya di Indonesia gitu. Nah, kalau di sana seperti apakah sistemnya dari pendidikan dasar untuk lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya? Kalau di Indonesia sendiri, kita sendiri masih menggunakan nilai, walaupun ada zonasi, tapi tetap ada nilai-nilai yang harus diakumulasi oleh guru-guru di tingkat akhir, misalnya di kelas 6, di kelas 9, dan 12, untuk menginput data-data nilai capaian siswa selama di SD atau SMP dan sebagainya. Nah, untuk di Australia dan Amerika sendiri, apakah juga berlaku seperti itu? Karena kalau tadi di Australia sendiri, kalau tidak salah, rapotnya itu bentuknya deskripsi ya. Nah, apakah nanti otomatis berdasarkan zonasi atau seperti apa untuk dia masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya? Seperti itu Pak Wahid, terima kasih banyak kesempatannya, sukses untuk tim Australia dan Amerika. Terima kasih Bu Wani, luar biasa sekali pertanyaan, penguatan, pemantik itu sebenarnya. Pemantik untuk Bapak Ibu semuanya dan tim kami Australia dan Australia. Kurang lebihnya tadi yang ditanyakan oleh Bu Wani, bagaimana sih perekrutan peserta didik atau penerimaan seleksi peserta didik yang ada di Australia dan Amerika itu seperti apa? Apakah jenjang-jenjangnya itu juga melaksanakan PPDB seperti kita yang ada di Indonesia atau seperti apa sistemnya begitu kan? Kurang lebih ya Bu Wani ya. Baik, untuk kelompok Australia dulu atau Amerika dulu yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan jawaban, silahkan. Bapak Ibu, dari tim Australia dulu atau Amerika, silahkan. Mungkin sedikit sepengetahuan saya dari hasil sumber yang kami baca, kemudian kami jadikan bahan untuk melakukan presentasi di studi komparasi Australia tadi, karena memang di Australia itu pendidikannya tidak dalam pembelajaran pendidikan di sekolah dasar itu tidak naik kelas, sehingga semua siswa itu naik kelas setiap tahunnya. Dalam periode kalender pendidikan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember gitu, begitu, yang setiap
jenjangnya itu selalu diusahakan untuk menuntaskan pembelajaran di sana begitu. Sehingga wajib belajar 12 tahun itu terlaksana dengan baik, sehingga dalam betapa negara Australia itu sangat memperhatikan anak-anak usia sekolah, sehingga memfasilitasi pembelajaran yang baik, kemudian menerapkan atau mengarahkan peserta didik itu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga nanti di tahun yang ke-10 atau ke-9 dan ke-10 memasuki jenjang sekolah menengah atas itu baru diberikan semacam ujian NAPLA atau ujian nasional assessment yang mengukur tingkat literasi dan numerasi dari peserta didik secara keseluruhan di negara Australia seperti itu. Sehingga nantinya hasil dari tes itu nantinya yang akan digunakan untuk menentukan kemudian siswa ini atau peserta didik ini bisa melakukan studi akademis di bidang apa seperti itu. Saya kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari anggota tim Australia, silakan Bu Reni. Ya, izin menambahkan. Terima kasih Bu Reni untuk pertanyaannya. Ini izin menjawab dari sumber data tahun 2018. Mungkin nanti kalau ada yang terbaru boleh ditambahkan lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk di SD sendiri, gimana sih caranya masuk kalau misalkan di Indonesia tuh pakai PPDB, apakah di sana juga ada sistem pendaftaran online gitu? Sebetulnya sama aja, ada pendaftaran online juga, tapi mungkin yang membedakan di Australia itu ada dibagi dalam 8 federation state atau negara bagian. Dari 8 negara bagian itu cuma 3 negara aja yang biaya sekolahnya itu digratiskan, yaitu adalah Victoria, terus New South Wales atau NSW, dan Western Australia. Nah, setelah itu untuk yang anak SD gitu ya, cara masuknya ke dalam suatu sekolah, mereka sama aja di sini juga harus mengumpulkan beberapa dokumen. Dokumen wajibnya itu yang pertama adalah fotokopi paspor orang tua anak, terus fotokopi rapor yang sudah diterjemahkan. Ini mungkin kalau misalkan dia itu adalah pindahan gitu ya, atau warga negara Indonesia terus mau sekolah di Australia, terus fotokopi akta kelahiran juga, sama ada rangkuman imunisasi anak gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu juga ada tahapan pendaftaran online. Setiap sekolahnya itu memiliki website atau laman pendaftaran yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang sekolah negeri, di sini saya juga belum dapat informasi yang pastinya, tapi yang pastinya akan ada tahapan pendaftaran online sama seperti di sini, dan mereka juga harus mengisi beberapa form, lalu melakukan pembayaran invoice atau mengisi surat konfirmasi penempatan sekolah gitu. Jadi ini berlaku untuk sekolah swasta ataupun negeri. Lalu nanti data-data yang sudah masuk itu akan diterima oleh sekolah. Dari situ seleksinya mungkin akan dilakukan untuk penerimaan siswa baru. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan, boleh menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Renita, sajian datanya yang luar biasa gitu. Kurang lebihnya untuk PPDB di Australia gitu tidak jauh beda dengan di negara kita Indonesia gitu. Ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti data diri, identitas keluarga begitu yang harus dicantumkan di situ untuk bisa mendaftar ke sekolah baik negeri maupun swasta. Mungkin untuk swasta mempunyai sistem tersendiri begitu, namun untuk negeri mungkin secara global, secara menyeluruh di negara Australia kurang lebihnya mungkin tidak jauh beda dengan negara Indonesia. Hanya saja mungkin mereka lebih modern dengan digitalisasi data begitu. Kalau kita masih semi digitalisasi menuju ke digitalisasi data begitu. Insya Allah nanti di 5 tahun sampai 10 tahun lagi kita sudah bisa lebih maju dari negara-negara tetangga kita. Dari tim Amerika mungkin ada tanggapan atau tambahan begitu, ada wawasan, silahkan disampaikan Bapak Ibu. Untuk penerimaan bagaimana sih
rekrutmen yang terjadi yang dilakukan di negara Amerika maupun Australia begitu. Untuk di Australia tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Bu Reni. Kemudian untuk Amerika apakah sama juga seperti di Australia dan di Indonesia begitu, kurang lebihnya apa seperti itu? Mohon silakan Bu Nia. Ya, izin Pak Wahid, nanti akan dilengkapi oleh Bu Puri. Pada prinsipnya sih kalau di Amerika itu sendiri sistem penerimaannya PPDB-nya kalau begitu boleh bilang itu zonasi. Jadi prinsipnya itu siswa harus bersekolah di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Seperti sama di kita juga bahwa mereka orang tuanya harus membuktikan dengan adanya beberapa dokumen seperti identitas orang tuanya, semacam KTP atau SIM itu. Kemudian juga di sana itu gak hanya zonasi juga, karena di sana pun ternyata siswa yang disebutnya kategorinya anak berkebutuhan khusus itu harus wajib diterima juga di sekolah public school itu, di sekolah itu, karena di sana mereka sudah menyediakan guru-gurunya yang mampu untuk mereka ya, maksudnya yang paham terhadap ini mereka. Kemudian juga adapun yang misalnya anak-anaknya memang status sosialnya juga di bawah, anak-anak yang kurang mampu, itu public school-nya bekerja sama dengan ada yang namanya departemen sosialnya udah disiapkan, ada di pihak sekolah untuk membantu kebutuhan anak-anak itu untuk bersekolah, begitu ya. Mungkin lengkapnya Bu Puri bisa menjelaskan. Iya, dari Bunia itu sudah cukup lengkap karena mohon maaf teman-teman, karena ternyata literatur untuk pendidikan Amerika sendiri terbatas gitu. Jadi dari satu literatur ke literatur yang lain kurang lebih datanya hampir-hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi memang satu-satunya cara untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan di sana, terutama pendidikan dasarnya, betul kata Pak Arum, kita harus ke sana. Ya, jangan lupa nabung. Terus sedikit menambahkan mungkin kalau untuk jenjang sekolah primer dan sekunder, sekolah primer dan sekunder ini maksudnya SD untuk primer, lalu untuk sekunder itu SMP dan SMA, benar masih dalam sistem zonasi dan gratis pula karena dibiayai oleh pemerintah, kecuali untuk siswa-siswa yang internasional, artinya bukan penduduk dari warga Amerika Serikat itu sendiri, dan kurang lebih seperti itu. Hanya saja mungkin yang jadi perbedaan adalah ketika masa transisi dari SMA ke perguruan tinggi. Jadi siswa-siswa yang lulus high school, SMA itu biasanya mereka akan mengadakan konseling pada beberapa lembaga tertentu gitu ya. Jadi untuk menentukan mereka akan masuk ke jurusan mana. Nanti setelah itu ternyata tidak langsung masuk ke perguruan tinggi, tapi dari hasil sesi konseling itu nanti akan menentukan siswa ini apakah harus mendapatkan bimbingan dulu selama 1 atau 2 tahun baru kemudian masuk ke perguruan tinggi, atau mungkin bisa langsung ke perguruan tinggi. Dan untuk ke perguruan tinggi itu sendiri ternyata kandidat siswa ini harus menempuh ada penilaian standar. Penilaian standarnya itu kayak berupa tes skolastik, tes yang mengukur tentang cara berpikir atau cara berpikir analitis dari siswa itu sendiri. Seperti itu sih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nia, Bu Puri. Tambahan jawaban sistem penerimaan siswa baru di Amerika begitu, yang kurang lebihnya memang hampir sama-sama ya. Ada tes juga, ada tes analitik untuk jenjang berikutnya begitu ya, untuk menempatkan siswa ini, peserta didik ini bisa menempati bidang apa gitu, untuk sesuai dengan bakat dan minat serta karakter siswa begitu. Baik, Bu Wani, mungkin sedikit banyak yang kami sampaikan untuk menjawab rasa penasaran dari Bu Wani begitu, tentang bagaimana sih sistem penerimaan di sana, atau mungkin nanti Mas Fatih mau sekolah di Australia atau di Amerika begitu nanti, insya Allah ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, jika masih adakah hal-hal yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, silakan, atau sharing-sharing begitu, atau kalau memang ada pengetahuan lebih tentang tidak hanya untuk Australia dan Amerika, barangkali bisa disampaikan begitu. Mungkin
siapa tahu atas apa yang disampaikan Bapak Ibu bisa jadi rujukan kita bersama nantinya di semester depan, nanti kita bisa melakukan studi komparasi, studi banding bersama gitu ke negara tersebut. Baik, Bu Novita sudah angkat tangan. Silakan Bu Novita, dibuka speakernya. Iya, terima kasih Pak Wahid, terima kasih Bu Nia. Mohon izin Bu Arum dan Bu Yesi, saya ingin bertanya kepada dua kelompok ini, yang Australia dan Amerika. Di sini yang saya ingin tanyakan, sistem kurikulum Australia dan Amerika itu persamaannya di mana? Dan kalau misalkan ada perbedaan, bisakah kurikulum mereka atau kurikulum Amerika atau Australia dipakai untuk di Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Karena tadi saya mendengarnya kurang begitu jelas karena lagi di dalam perjalanan. Terima kasih Pak Wahid dan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita atas pertanyaan yang diberikan tentang kurikulum Amerika dan Australia. Bisakah juga diterapkan di Indonesia begitu ya Bu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kita save dulu pertanyaan dari Bu Novita karena ada Bu Anggi yang sudah mulai raise hand. Silakan Bu Anggi, dibuka mikrofonnya. Silakan. Siap, makasih Pak Wahid. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait dengan tes TOEFL gitu. Selama ini kan kalau kita tahu gitu ya, kalau mau kita dapat beasiswa ke luar negeri kan salah satu syaratnya adalah tes TOEFL. Nah, kalau misalnya ada anak mau sekolah gitu ya ke luar negeri tapi dengan biaya sendiri gitu ya, apakah di sekolah itu diberlakukan juga harus dilampirkan tes TOEFL itu sendiri? Dan untuk kalau seandainya iya, kira-kira untuk peringkat grade-nya itu kira-kira berapa? Kalau untuk di SD aja gitu. Terima kasih Pak Wahid dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi atas pertanyaannya mengenai apakah dibutuhkan ya untuk tes TOEFL di usia sekolah dasar gitu jika memang ada siswa peserta didik dari Indonesia kemudian ingin sekolah di luar khususnya Australia atau Amerika, itu apakah butuh tes TOEFL juga untuk sebagai prasyarat bisa masuk sekolah dasar di sana yang notabene bahasa pengantar pembelajaran mereka menggunakan bahasa Inggris tentunya begitu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Anggi. Boleh kita simpan dulu pertanyaannya atau mungkin ada dari ibu-ibu anggota, bapaknya di sini hanya saya untuk dua tim ini ternyata. Untuk teman-teman dari anggota tim Australia dan Amerika mungkin ada yang bisa ditanggapi langsung. Silakan Bu Eni. Pertanyaan dari Bu Novita dan Bu Anggi tadi, silakan. Ya, baik Pak. Saya akan mencoba karena kan setelah disampaikan tadi dan setelah mendengar untuk kurikulum Australia sebenarnya tidak jauh berbeda ya Pak. Kalau saya lihat kalau untuk yang di Australia itu sendiri di sini untuk kurikulumnya di sini kan kalau di luar itu ada negara bagian-bagiannya ya Pak. Nah, tapi kalau di Australia itu sendiri kan terpusat itu khusus untuk yang negeri. Tetapi kalau di swasta untuk di Australia itu kan diberikan kebebasan kepada negara-negara bagian. Dan setelah mungkin nanti yang di Amerika mungkin bisa menambahkan kalau pendapat saya salah ya. Kalau di negara Amerika sendiri pun juga karena mereka daerah ini ya hampir sama untuk pembentukan dari kurikulum itu sendiri. Jadi karena terdiri dari beberapa bagian negara, jadi kebijakan ataupun kewenangan itu tergantung dari negara bagian-bagian itu sendiri Pak, yang saya pahami ya Pak Wahid. Mungkin bisa ditambahkan dari kelompok Amerika, mungkin pendapat saya ada salah, tolong diperbaiki. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Bu Eni. Jawaban dari Bu Eni, kurikulum yang di Australia kurang lebih hampir sama dan sedikit banyak memang sudah kita terapkan juga di Indonesia begitu ya Bu, tentang berbagai hal yang bisa kita adopsi dari negara tetangga kita. Tentunya kurikulum di Indonesia juga lebih sekarang di waktu dekat ini, di kurun waktu 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke
ke sini begitu sampai saat ini itu sudah melakukan berbagai perubahan-perubahan yang menuju ke arah lebih maju lagi dengan mengadopsi dari kurikulum yang bisa diterapkan, yang biasa diterapkan negara-negara maju lainnya untuk bisa diterapkan di Indonesia gitu. Mungkin masalah yang klise sering timbul adalah karena wilayah Indonesia yang cukup luas sehingga jangkauan metode pembelajaran serta kurikulum yang mungkin saja bisa diterapkan di kota-kota besar begitu, namun belum sepenuhnya bisa dilakukan di kabupaten kota yang agak pinggiran atau daerah-daerah yang agak sulit dijangkau di Indonesia ini. Namun jika parameternya adalah di kota-kota besar begitu, kurang lebih kurikulum yang telah diterapkan di negara-negara maju atau negara-negara tetangga khususnya Australia maupun Amerika, kurang lebihnya memang sedikit banyak kita sudah agak bisa mengikuti ke arah itu begitu. Mungkin nantinya ke depannya nanti lebih lagi banyak peningkatan progres-progres yang baik begitu menuju ke arah kurikulum yang lebih baik yang saat ini diterapkan di negara-negara maju. Tentunya tujuan dari kurikulum di negara kita, sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu kepada negara-negara maju dan mengadopsi sistem-sistem mereka yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, geografis yang ada di Indonesia pula begitu. Kalau ditanyakan apakah kurikulum Amerika dan Australia itu bisa diterapkan di Indonesia, tentunya bisa, namun tidak sepenuhnya. Beberapa yang bagus bisa kita adopsi dan dibuktikan sampai dengan saat ini yang kita terapkan adalah kurikulum Merdeka adalah salah satunya adalah formula yang sudah diramu dan diracik oleh pemangku-pemangku kebijakan yang berkaca pada negara-negara yang berorientasi pada negara-negara maju sehingga bisa diterapkan di negara kita Indonesia sesuai dengan sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis yang ada di Indonesia seperti itu ya, Bu Novita ya. Mungkin ada teman-teman dari tim yang bisa menambahkan atau menyanggah dari apa yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh Bu Eni maupun disampaikan oleh saya, begitu. Jika tidak, kami akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Anggi. Apakah tes TOEFL itu diperlukan gitu? Apakah tes TOEFL itu diperlukan jika ada peserta didik atau putra-putri kita yang ingin sekolah di luar negeri gitu? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari Bapak Ibu yang tentunya sekolah di luar negeri ini tentunya yang bisa sekolah di luar negeri itu ada beberapa faktor, antara lain mengikuti dinas orang tuanya atau pekerjaan orang tuanya, atau tentunya kalau untuk siswa SD nggak mungkin kan kita lepas sendiri gitu ke negara tetangga, pastinya karena faktor mengikuti orang tua, paling tidak itu ya faktor lain. Mungkin ada faktor lain, tapi yang saya rasa yang mungkin agak masuk akal gitu ya, berarti mengikuti orang tua gitu. Mungkin silakan Bu Reni, sudah membuka mikrofonnya. Saya izin coba menjawab ya Pak. Oh Bu Puri, silakan beri maaf. Silakan Bu. Iya emang udah agak lebih ya Pak. Mungkin izin menjawab tadi pertanyaan yang dari Bu Novita, membenarkan yang tadi dibilang sama Bu Eni bahwa kata kuncinya adalah untuk kurikulum ini desentralisasi, bahwa Amerika sendiri memang tidak mempunyai kurikulum nasional karena kurikulum itu diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Namun tetap ada lembaga Departemen Pendidikan, kalau di Indonesia setara Kementerian Pendidikan ya, yang tugasnya adalah memonitoring dan mengevaluasi mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Bahkan untuk buku teksnya pun kalau untuk di sekolah Amerika itu sangat ketat sekali. Dan pemilihan buku teks itu bukan semata-mata karena pilihan guru, namun juga komite sekolah gitu. Dan tadi untuk pertanyaan Bu Anggi ya, ya betul, karena mungkin kalau untuk SD, jenjang SD untuk bersekolah ke Amerika, karena kan bahasa pengantar yang dipakai di sana kan sekolah ini ya, bahasa Inggris gitu ya. Sepanjang yang saya tahu pun bahkan ketika dari SMA ke universitas itu kalau
untuk siswa yang akan menjadi mahasiswa di sana, untuk mereka yang belum fasih berbahasa Inggris itu kalau nggak salah ada karantinanya ya, karantina kalau nggak salah selama setahun gitu. Jadi untuk membiasakan penggunaan bahasa Inggris karena nanti yang digunakan di sana itu adalah tentunya bahasa Inggris gitu ya. Sepanjang yang saya tahu seperti itu gitu. Terus untuk TOEFL untuk tes TOEFL, kalau TOEFL sendiri yang saya tahu memang hanya untuk jenjang SMA ya, karena ada beberapa lembaga-lembaga memberi beasiswa biasanya mensyaratkan tes TOEFL atau IELTS ya. Walaupun memang ada beberapa juga gitu ya, sedikit sekali yang beasiswa tanpa ada embel-embel TOEFL atau IELTS itu sendiri. Seperti itu Bu Anggi, mungkin Pak Wahid silahkan ditambahkan. Terima kasih Bu Puri. Iya, sebentar Pak Wahid mau nanya. Pak Wahid, maaf ya. Pak Wahid. Oke, Bu Puri, tadi Bu Puri bilang kalau di Amerika itu kurikulumnya di sentral. Kalau kita sentral, bisa tidak kalau misalkan di Indonesia itu karena banyak provinsi, banyak pulau, jadi disentralkan kurikulumnya tapi tidak disentralkan. Jadi istilahnya sesuai dengan kemampuan daerah itu masing-masing. Menurut Bu Puri bisa atau tidak untuk di Indonesia? Itu saja. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu Novi. Karena tadi kurikulumnya desentralisasi ya kalau di Amerika, jadi sesuai dengan kekhasan negaranya masing-masing. Mungkin kalau di Indonesia, kalau misalnya dikembalikan kepada kurikulumnya itu sesuai dengan kekhasan masing-masing, lebih kepada jatuhnya kayak mata pelajaran yang memang sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Misalnya kalau Jakarta ada muatan lokal PLBJ, di Jawa Barat ada pelajaran bahasa Sunda, atau mungkin di sini ada Bu Anteng, Pak Wahid yang mungkin sekolahnya di Jawa diajarkan bahasa Jawa kalau nggak salah ya Pak ya. Wallahu alam, atau bahasa Inggris juga ada gitu. Terus kalau untuk diserahkan kepada sekolahnya masing-masing, bisakah kalau kurikulum Merdeka ini sendiri kan sistemnya dia per fase ya, di mana pembagian fase itu sendiri yang CP-CP yang ada di dalamnya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing, walaupun sekali lagi nggak usah di daerah deh, kita di Jakarta juga kan terkadang tidak siap karena terbiasa untuk diseragamkan gitu ya, sampai ibu-ibu majelis taklim sendiri seragamnya juga pada seragam gitu. Jadi kalau diserahkan ke sekolahnya masing-masing, kadang-kadang seperti yang Bu Novi alami juga mungkin ya, ini CP-nya gimana, rapotnya gimana ya, yang sini beda, yang sini beda, karena mungkin kita terbiasa untuk diseragamkan seperti itu. Kalau sepenglihatan saya, mungkin menurut Bu Novi sendiri punya pandangan lain seperti itu, silahkan. Oh, ceritanya melempar kembali nih. Kalau menurut saya, emang si kurikulum Merdeka itu ada fase-fasenya sesuai dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Yang saya tadi bicarakan, tapi soal kurikulum memang ada perbedaannya juga dari soal bahasanya yang dipakai sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi secara umum daerah Jakarta dengan yang di luar dari Jakarta itu kan sangat jauh sekali gitu loh. Maksud saya gini Bu Puri, saya lempar lagi nih. Kalau bisa atau tidak kurikulum di Indonesia itu tidak dipusatkan atau disentralkan oleh negara, tetapi disentralkan oleh daerah itu masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi istilahnya boleh ada yang terdapat di pusat, tapi bisa tidak sebagiannya itu dimasukkan ke daerah itu sesuai dengan desanya masing-masing. Itu aja. Kasih Bu Puri. Pertanyaannya skup nasional, kayaknya yang bisa jawab Pak Arum. Karena waktunya ini yang kita harus saya lempar lagi ke Pak Wahid, silakan. Ya, maaf Pak, maaf. Maaf Pak Arum. Ya, terima kasih. Suasana diskusi sore hari ini sangat hangat sekali, saling lempar seperti palang pintu kalau mau nikahan gitu, saling lempar pantun. Nah, ini lempar saling pertanyaan, lempar saling jawaban. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi di ruang guru sekolah ya Bu ya, karena memang mejanya berdekatan ternyata Bu Novi sama Bu Puri ini. Nanti bisa didiskusikan lagi kembali. Mudah-mudahan
Bapak Ibu sekalian, karena memang sebenarnya ini kalau kita lanjut sangat asik sekali, sangat menarik sekali dan menambah wawasan kita tentang sistem pendidikan di luar negeri begitu. Namun kembali lagi karena memang keterbatasan waktu kita begitu, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi dari Bu Anggi masih satu pertanyaan PR lagi yang belum terjawab secara penuh gitu. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi di kesempatan yang berikutnya berhubung dengan keterbatasan waktu temu kita di room ini, di ruang ini. Kami selaku tim penyaji dari studi komparasi Australia maupun dari studi komparasi Amerika, jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Untuk diskusi dari kelompok kami, dari tim kami Australia dan Amerika, tentunya insya Allah kami cukupkan sampai di sini. Barangkali nanti ada penguatan, tambahan, wawasan, serta pembinaan dari Bu Yesi maupun Pak Arum gitu. Waktu sepenuhnya kami akan kembalikan kepada Pak Arum dan Bu Yesi. Dari kami cukup sekian, banyak salah dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita beri plus terlebih dahulu untuk dua kelompok yang hebat ini dan teman-teman tadi yang bertanya, yang menanggapi ya, yang memberi masukan. Oke, Bapak Ibu, memang tak terasa tadi diskusi sebenarnya menarik dan nanti insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan nanti ya di luring. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Oke, baik. Amerika dan Australia secara demografis memang ini tidak berbeda jauh dengan negara kita. Di Amerika kurang lebih ada 50 negara bagian gitu ya. Di Australia kurang lebih ada 16 bagian dan kita ada 32 provinsi gitu ya. Walaupun kita bukan bersistem negara bagian seperti Amerika dan Australia, tetapi secara demografis otonomi tiap provinsi itu sebenarnya sama. Bicara desentralisasi seperti yang di Amerika, yang dimana setiap negara bagian memiliki konsep pengembangan kurikulum yang berbeda-beda gitu ya. Kita ingat 2006 kurikulum KTSP sebenarnya mengadopsi school based management yang dimiliki kurikulum Amerika. Nah, saat itu kita mengadopsi, tetapi memang karena desentralisasi di negara kita ini agak sedikit sulit karena terdapat dua konsep pendidikan antara negeri dan swasta. Kalau untuk swasta mungkin untuk sistem desentralisasi lebih terlihat ya, karena pengembangan sekolah-sekolah swasta ini lebih leluasa gitu dibandingkan negeri. Dan sebenarnya konsep desentralisasi itu untuk dinas-dinas provinsi setempat, dinas pendidikan setempat itu untuk lebih turut andil ya dalam pengembangan kurikulum, tetapi karena berbagai aspek mungkin tidak berjalan efektif. Kita lihat juga di Australia. Di Australia memang secara desentralisasi tidak seperti di Amerika. Nah, tetapi untuk di Australia ini karena memang untuk kurikulum pendidikannya ini mereka sudah siap terlebih dahulu dan sudah berjalan dengan jangka panjang ya. Tidak seperti kita yang mungkin regulasi reformasi kurikulum kita lebih mudah berubah gitu ya. Entah itu karena faktor politik dan seterusnya, yang seharusnya sebenarnya dalam teori kurikulum itu memang perlu dikembangkan, tetapi masalah di negara kita adalah bukan dikembangkan tetapi dirubah gitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya, yang seharusnya menjadi PR besar untuk kita bersama praktisi pendidikan. Dan nanti kita lihat tadi dari beberapa program yang ada di Amerika, yang ada di Australia, sebenarnya kurikulum kita yang saat ini sudah mulai banyak mengaplikasikan ya. Kita sudah menghilangkan apa itu yang namanya ujian nasional serentak gitu ya, karena kita tahu di berbagai daerah ini memiliki potensi pendidikan yang berbeda-beda dan tidak adil dan tidak memanusiakan manusia gitu ya kalau diratakan bahkan dengan pelajaran-pelajaran tertentu yang dimana di daerah-daerah tertentu mungkin ya masih banyak, jangankan buku pelajaran juga mereka mungkin belum memilikinya gitu ya, jadi belum menyeluruh lah. Selanjutnya
kita lihat memang di Amerika ini berjalan efektif karena desentralisasi itu ya. Jadi setiap negara bagian memiliki kekuatan besar untuk mendominasi kurikulum apa yang seperti apa yang ideal dengan demografis mereka, kondisi ekonomi mereka. Nah, tetapi di kita ini memang agak sulit gitu ya, karena yang tadi kita katakan terkadang program-program kurikulum yang diimplementasikan oleh pusat ini tidak melihat latar belakang kondisi demografis gitu ya, dan kekuatan dinas kota pendidikan, dinas pendidikan provinsi, powernya tidak sekuat dengan Kementerian Pendidikan gitu ya. Pernah artikel saya tulis di Republika tentang kapasitas dinas pendidikan terhadap program Kementerian Pendidikan. Permasalahannya di situ. Terkadang program mereka ini berbeda gitu ya. Jadi bertolak belakang. Yang seharusnya program-program mereka ini harus linier. Program kementerian bersifat pusat turun ke provinsi, turun ke kota, dan diaplikasikan di setiap sekolah. Terkadang program-program mereka bertolak belakang gitu, yang pada akhirnya kita sebagai pengaplikasi kurikulum menjadi terkendala. Nah, itu mungkin banyak PR di negara kita, dan kita terus optimis. Semoga kita akan menemukan sistem kurikulum terbaik, dan mudah-mudahan kita nanti menciptakan peserta didik yang hebat dengan sistem kurikulum yang baik juga. Mungkin dari saya itu. Nah, silakan untuk tambahan selanjutnya dari Bu Dr. Yesi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arum. Pak Arum, saya kirim foto-foto, khawatir nggak bisa saya share lagi di sini. Tapi saya coba ya. Bisa ya, muncul ya? Muncul benar. Alhamdulillah. Padahal saya udah kirim tuh Pak Arum. Khawatir nggak muncul. Malah saya nggak. Berarti harus dikirim ke saya dulu Bu fotonya. Gitu ya. Baru baik, bisa. Baik teman-teman. Loh, kok hilang? Ya, baik teman-teman. Tapi kayak saya minta bantuan Pak Arum juga deh, karena foto-foto yang tadi saya save-nya itu nggak di laptop saya, udah di Pak Arum semua. Ya, baik teman-teman. Ini ya, saya ucapkan selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyajikan, apalagi dilengkapi tadi dengan video ya, jadi agak kegambar. Oke gitu ya kalau di Australia gitulah ya kira-kira. Ya, ini dua negara besar, dua negara maju, dua negara tua gitu ya, yang tentu punya perjalanan yang secara umum sejarah yang berbeda dengan negara kita, khususnya juga di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk mungkin yang tadi saya kirim ke Pak Arum itu ini share ya supaya agak teman-teman kebayang juga. Jadi ada sekitar 10 hari ya, saya stay di Perth, Australia waktu itu dalam konteks ya, saya masih jadi guru ya, diminta untuk mengisi sanlat lah kita ya, kalau kita ke sanlat. Jadi pesantren kilatnya anak-anak Indonesia yang sudah mukim di sana, baik yang baik yang ibu bapaknya orang Indonesia asli, ada yang bukan, baik yang permanen resident atau yang memang bahkan sudah jadi warga negara dan lain-lain ya. Jadi komunitas muslim ini mereka buat acara ya, di mana kami menemani anak-anak ini sanlat ya. Dari sini gitu ya, kita juga magang ya, observasi ke salah satu sekolah Islam di Perth, Australia ya. Nah, ini mungkin saya sedikit, mungkin ya Pak Arum, yang karena yang dibuka ini dulu, jadi ceritanya agak lompat-lompat, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya fotonya bisa urutannya, ceritanya bisa. Nah, ini foto ini saya mau cerita gini. Jadi di Australia itu jam 5 semua harus sudah pulang. Ya, apalagi di Perth. Jadi kalau buat hari tua enak lah di luar negeri seperti itu ya. Kalau buat anak-anak muda sekarang nggak enak ya, karena nggak ada, mall itu tutup ya setelah itu ya. Dan mall di sana nggak tinggi-tinggi ya, sama di Jerman. Itu mall nggak kayak kita heboh mewah gitu ya. Mallnya kecil-kecil, nggak seseru kita gitu. Dan jam 5 semua sudah harus balik, harus sudah waktu keluarga, harus sudah berkumpul. Jadi kalau kita keluar malam ini tuh ya ketemunya orang-orang clubbing aja yang di
klub malam gitu ya, orang mabok, orang kayak gitu ya. Dan lampu-lampu tuh sudah sebagian besar dimatikan kecuali lampu-lampu taman seperti ini, jadi nggak terang benderang karena mereka sangat hemat untuk itu. Oke, next. Ini termasuk jalan-jalan malam yang kita kayak nggak ada kerjaan karena nggak ketemu lagi yang lain sebenarnya gitu ya, karena memang sepi, mereka sudah di rumah dan mereka cukup ketat next untuk menjaga anak-anak ya. Jadi anak-anak usia, kalau disebut anak-anak di bawah 18 tahun tuh nggak boleh tinggal sendiri di rumah. Ibu bapak itu harus nitipin gitu, nggak, kalau ketahuan itu kena konsekuensi ya, kena hukuman gitu. Nah ini sanlatnya nih kayak gini. Jadi kita ada yang kita sewa satu tempat ya, karena kalau muslim kan di sana di Perth kebetulan belum ada masjid khusus, tapi yang diklaim masjid saja lah kira-kira gitu ya. Nah ini anak-anak Indonesia semua, walaupun ada yang turunan, ada yang blasteran ya. Nah, yang saya mau ceritakan kemarin sempat ya, saya nggak tahu di kelas ini atau kelas yang lain ya, kenapa sih anak-anak kita nggak cukup percaya diri, bahkan kita saja yang tua-tua, siapa yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya gitu ya, siapa yang mau ini gitu, mau dimanapun ya, kalau saya ada di forum-forum webinar atau seminar, bahkan ya mau guru orang tua gitu, kalau disuruh jawab atau apa, siapa yang mau ini tuh kesannya menunduk dan kalau bisa jangan ditunjuk lah, kira-kira gitu ya. Tapi mereka ini, saya mau katakan gini, jadi bukan karena orang Indonesianya, tapi lebih karena sistem gitu saya katakan. Ini orang Indonesia semua, tapi mereka tumbuh berkembang dalam dunia pendidikan di sistem yang berbeda. Jadi kalau kita ngapa-ngapain mereka luar biasa kritisnya, ya komplainnya itu banyak gitulah ya, kira-kira kalau kita salah ngomong sedikit atau mereka curious, ini ngomong apa sih, ini apa sih, tentang apa sih gitu ya. Kalau saya bikin ajukan yuk kita project akhir kita drama gitu ya, siapa yang mau jadi ini itu mereka berantem lah gitu, maksudnya aku gitu. Kalau kita kan malah dia aja gitu ya. Nah kalau mereka tuh enggak gitu, aku mau jadi ini, dan mereka menunjukkan aku yang lebih pantas karena aku begini-gini, itu mereka biasa banget ya. Lagi-lagi ini orang Indonesia ya teman-teman, jadi sistemnya yang membuat mereka memang seperti itu. Mereka asik aja gitu untuk cukup confident gitu ya dengan masing-masing apakah. Jadi kalau apalagi orang kita di sana ya, itu sebenarnya hidupnya ya, kalau kita ngeliat wow di luar negeri, sebenarnya sih mereka jauh prihatin dengan kita ya, karena memang kehidupan di sana ininya tinggi gitu ya. Mereka juga ada orang tua mereka yang di sini jadi office boy karena sambil kuliah gitu ya, tapi memang office boy-nya dibayar lumayan mahal per jam, makanya sekolah-sekolah khusus sekolah swasta di sana tuh tidak cukup mampu membayar office boy gitu ya, yang paling mereka hanya dalam sepekan sekali, sisanya mereka harus kerja sendiri. Next. Nah akibatnya adalah mereka memang di anak TK-nya ya gabungan karena muslim ya semua muslim dari berbagai negara. Akibatnya mereka memang disiapin untuk mandiri, seperti kemarin saya cerita yang di Jerman gitu ya, anak-anak mandiri, gurunya semua ya mereka harus siap membereskan apa segala macam waktunya sendiri ya. Active learning di sana ya sudah berjalan ya, jadi displaynya bukan display cakep-cakepan, tapi display tentang edukasi yang memang sedang dipelajari temanya saat itu, lalu berubah sesuai dengan besok temanya apa gitu ya. Next, boleh lanjut baru. Baik ya, ini level yang tadi level SD-nya ya, kalau sebelumnya TK ini SD-nya namanya Al Hidayah Islamic School ya. Ini mirip tadi yang di video ya, semuanya ya begini gitu, kata-kata gitu ya. Terus rumput-rumput makannya di luar ya sederhana deh, nggak ada yang mewah seperti kita tuh, nggak lagi-lagi fungsional. Apalagi kalau sekolah Islam ya, karena nyewa itu mahal gitu. Next. Ya, nah mereka punya kegiatan assembly setiap Jumat itu, anak-anak tuh dikumpulin semua di aula sebentar ya di pagi hari, lalu disampaikan ini direktur ya, prinsipalnya. Siapa the bestnya pekan itu, tapi the bestnya dari berbagai hal ya, dari sisi Quran, dari akademik, dari akhlaknya kayak gitu ya. Ini mereka rutin. Kalau yang menang ini diberi selamat, nggak ditepukin ya kalau mereka masya Allah gitu, nggak boleh tepuk tangan kalau mereka. Next, lanjut, boleh lanjut baru. Oke, nah yang tadi baru balik yang tadi. Oke, nah ini bukan berikutnya. Enggak, setelah kanan ya, geser kanan. Ya. Geser kanan, geser kiri.
kanan saya. Nah, oke, satu lagi. Ya, bukan Ini. Bukan yang setelah yang gambar di ruang makan, yang gambar rame-rame di ruang makan. Di ruang Pak makan Rum geser aja dulu terus ke kanan. Yang selanjutnya. Stop. Oke. Ya, ini di ruang kantor sebenarnya, ruang meetingnya. Ini prinsipal, ini foundernya. Dia tinggalnya di Singapura. Ya, foundernya Syekh ini. Ya, nah, kita ngobrol gini. Nah, Syekh ini ketika kita sudah selesai, dia cuci piring sendiri. Karena tadi nggak ada office boy, nggak ada apa, dan mereka udah biasa, biarpun bapak-bapak segala macam terus bos itu nggak, mereka cuci piring sendiri. Akhirnya ya kita cuci piring juga semua sebagai tamu, kira-kira gitu ya. Jadi perilaku gitu ya, kebiasaan di sana ya memang terbangun sudah sedemikian rupa. Anak-anak juga jadi biasa untuk itu. Oke, next, lanjut. Ya, mereka punya yang khas itu, mereka ada dua bendera kebesaran mereka. Satu bendera Australia yang selalu dikibarkan gitu ya kalau upacara kayak kita. Juga ada bendera sekolah mereka, ini benderanya namanya bendera akhlak. Bendera ini dikibarkan itu tingginya sesuai dengan akumulasi hasil assessment di akhir pekan. Jadi setiap hari Jumat masing-masing kelas itu mengumpulkan assessment penilaian akhlak di kelas itu secara keseluruhan. Jadi kalau kelas 1A misalnya 70%, kelas 1B 60%, akumulasi assessment ya, self assessment mereka di kelas masing-masing. Kelas 4 berapa dan seterusnya, lalu di total. Kalau totalnya 70%, jadi bendera ini di hari Senin dikibarkannya hanya 70% tiang. Nggak sampai mentok. Nah, kira-kira gitu. Jadi waktu upacara anak-anak tuh refleksi semua, ya Allah kok cuma segini, berarti di kita nih nggak pada bener nih ya, kira-kira gitu. Jadi menjadi refleksi mereka untuk memperbaiki. Jadi mereka punya cara untuk membangun pendidikan karakter ya, khusus akhlakul karimah dengan cara ini. Tentu masing-masing sekolah, masing-masing budaya punya cara masing-masing, tapi ini cukup menginspirasi ya buat kita. Jadi mereka juga penilaiannya self assessment, jadi kelas itu yang menilai diri mereka sendiri. Ya, guru kelasnya itu menilai nih gitu. Jadi kita diajarkan tuh memang jujur banget lah dengan diri sendiri. Jadi bukan orang yang menilai kita, tapi kita harus sadar diri kita tuh pada posisi berapa. Bukan minder, jelek, bukan, tapi dikoreksi gitu. Koreksi diri sendiri supaya kita memperbaiki di mana nih masalah. Dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak masuk include dinilai di sini. Ya difahami gitu kalau mereka tidak diukur untuk hal-hal yang sifatnya ada standar pada umumnya anak-anak lain. Oke, lanjut terakhir. Oke, sama ya. Oke, baik. Saya kira cukup Pak. Ya, ini teman-teman di Australia, bahkan Australia dan Amerika. Kalau Amerika saya belum ya, mudah-mudahan ada kesempatan. Tapi ada beberapa guru saya native yang ngajarin kami bahasa Inggris itu orang Malaysia, tapi dia sekarang sudah 10 tahun terakhir itu lah ya jadi guru di Amerika. Ada beberapa teman juga cerita. Jadi di Amerika maupun Australia, bahkan untuk homeschooling itu mereka punya standar. Jadi teman saya itu tidak lulus anaknya di homeschooling karena dia, ibunya dan ayahnya itu tidak memenuhi kualifikasi untuk pendampingan homeschooling anak. Itu sampai segitunya untuk menjaga kualitas pendidikan gitu ya. Jadi nggak bebas kalau kita kan homeschooling dan schooling bodo amat ya, PKBM apa gitu ya, sekolah enggak tiba-tiba ujian aja ya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Anak saya ada pengalaman tentang itu ya. Itu ada satu yang karena ikut kurikulum yang berbeda, jadi akhirnya ikut PKBM, tiba-tiba ini kenapa jadi begini gitu rapotnya gitu ya, nggak taunya nyomot dari mana-mana gitu ya. Baru saya pindah PKBM yang mahal gitu ya, yang ini baru serius tuh. Jadi bebas aja gitu. Kalau di sana nggak bisa gitu ya. Mereka jaga homeschooling dan lain-lain, Kementerian Pendidikan itu jaga banget kualitas. Jadi materinya apa segala macam tetap itu gitu, tetap karena memang di home-nya aja, rumahnya aja, schoolingnya mah sama. Makanya terminologi menjadi berbeda dengan the schooling, emang nggak sekolah sama sekali, kira-kira gitu ya. Itu nggak pakai kurikulum. Kalau homeschooling dia tetap pakai kurikulum schoolnya, tapi di home-in gitu, di rumahin ya. Nah, satu hal lagi ya, pengalaman teman ya yang anaknya berkebutuhan khusus ketika di Amerika, dia surprise banget.
karena driver bus kayak tadi bus sekolah ya, itu kan ada memang ada sekolah bus sekolah, drivernya itu benar-benar yang kenal, memahami anak berkebutuhan khusus itu sangat dalam, bahkan mungkin melampaui kalau cerita dia ya guru-guru kita ya yang masih harus belajar. Jadi mereka disiapkan tuh sampai drivernya, sehingga ketika di bus dia tahu bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus gitu ya, treatmentnya segala macam, ini driver bus sekolahnya. Jadi memang tadi sempat ada presentasi itu ya, penyaji yang menyampaikan bahwa yang memang yang namanya kurikulum sesungguhnya seluruh tuh, bukan yang RPP kita itu, bukan ya, yang disebut kurikulum kan segala hal yang mendukung gitu, berarti semua tuh ya, display ya, orangnya, apapun itu yang mendukung. Jadi memang menyiapkan itu semua itu harus komprehensif, dan mereka sudah punya standar untuk itu gitu. Jadi lagi-lagi kalau kita ke negara maju lalu nanya sekolah favorit di sini mana, mereka bingung gitu, karena nggak ada sekolah favorit ya, semuanya ya emang harus begitu gitu. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, mereka harus punya standar yang sama ya, baik sarprasnya, SDM-nya gitu ya, perlakuannya gitu, dia punya standar yang sama. Ya mungkin demikian tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita semua ya teman-teman berkesempatan. Kemarin di kelas bawah ada yang ngejar-ngejar saya, Bu gimana caranya bisa kok ke luar negeri terus gitu ya. Ya jadi teman-teman saya yang saya ceritakan baik Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, saya sempat ke Pakistan juga, ke sekolah-sekolah, ketemu dengan teman-teman Asia Europe Network ya, dari berbagai negara, ke Jerman, semuanya itu gratis. Dan semuanya itu waktu saya jadi guru, bukan jadi dosen ya, kecuali yang Jepang. Yang lain itu status saya masih jadi guru dan saya berangkat karena saya guru. Jadi ada teman-teman bisa, apalagi network sekarang banyak sekali. Selama kita terus ya semangat cari networking, gimana bisa ikut berbagai hal gitu ya, itu sangat penting, apalagi masih muda. Saya pergi-pergian juga udah punya anak 3 kok, udah punya anak 5 gitu ya, insya Allah bisa. Lagi di Australia terpaksa saya pulang duluan ya, karena anak saya dirawat ya, sempat agak berat gitu, jadi saya pamit duluan waktu itu untuk bisa menemani saya. Nah jadi teman-teman kita ya sebagai guru ya, ini apalagi sekarang ya tantangannya juga semakin tidak ringan ya, karena anak-anak kita juga berbeda tentu dengan zaman saya masih mengajar. Nah ini harusnya menjadi amal soleh teman-teman untuk terus jadi lebih belajar, lebih semangat gitu ya, lebih banyak mencari tahu, lebih banyak kolaborasi. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Pak Anu. Baik, terima kasih Bu Yesi dan teman-teman. Alhamdulillah. Sinyalnya kali ya, Pak Arumnya malah